wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Ya, Ulfa. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita saling sharing untuk keadilan. Tentunya nanti saya akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dari Bapak, tentunya tentang kepemimpinan. Begini Bapak, kaitannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Bapak Agus tentunya sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah, dan tentunya banyak pengalaman yang nyata, yang real tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selama menjadi ini kepala sekolah, tentunya Bapak sudah banyak menghadapi dengan permasalahan di mana dua permasalahan itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan tentunya ada juga masalah yang kaitannya dengan rujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah tersebut masuk dalam kategori dilema etika atau masuk dalam kategori rujukan moral? Jadi terima kasih Bu Ulfa terkait dengan pengalaman saya selama ini sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus baik terkait dengan dilema etika maupun kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral. Saya kira begini, kalau kasus-kasus yang terkait dengan masalah rujukan moral itu sudah jelas. Karena apa? Di situ ada satu pihak yang mengandung kebenaran, sedangkan pihak lain yang jelas tidak mengandung kebenaran, sehingga kita lebih mudah untuk mengatasinya, lebih mudah untuk mengidentifikasi atau mengenali. Nah, ketika kita menghadapi kasus dilema etika yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai kebenaran, nah ini kita harus hati-hati untuk memutuskan atau mengambil kebijakan. Pengalaman saya ketika ada kasus-kasus seperti itu, maka kita harus mempelajari, mencari informasi bagaimana munculnya kasus tersebut. Tentunya setiap ada permasalahan pasti ada sebab. Nah, sebabnya ini kita cari penyebabnya apa sebagai akar masalah. Kemudian kita gali informasi yang sebanyak-banyaknya mengapa hal itu terjadi. Kemudian kita simpulkan, nah nanti kita setelah menyimpulkan barulah mencoba mencarikan solusinya. Jadi seperti itu untuk mengidentifikasi kasus dilema etika maupun rujukan moral. Jadi lebih mudah yang rujukan moral daripada dilema etika. Jadi butuh proses yang panjang dalam proses pemilihan. Kemudian tentunya dalam mengambil keputusan itu ada prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah atau prosedur apa yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah dilema. Jadi begini Bu Ulfa, berdasarkan pengalaman lagi ya. Sebenarnya langkah-langkah yang sudah saya ambil ketika ada permasalahan terkait dengan dilema etika ini seperti tadi saya sampaikan, pertama mengidentifikasi, mengenali, mencari penyebabnya, mencari akar masalahnya. Kemudian setelah itu kita simpulkan, lalu kita koordinasikan. Karena di sekolah ini saya sebagai pimpinan tidak sendiri, ada unsur pimpinan yang membantu, maka saya harus berkolaborasi. Jadi prosedurnya pertama kita mengenali, kemudian kita berkolaborasi ya untuk mencarikan solusi yang terbaik. Sehingga dalam menangani kasus ini kehati-hatian kita gunakan, kemudian kolaborasi, karena dengan berkolaborasi itu banyak masukan yang kita dapat, sehingga nanti kebijakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil
insya Allah menjadi keputusan yang terbaik, walaupun mungkin bukan yang sempurna tapi yang terbaik. Berarti ada langkah-langkahnya. Yang pertama mengidentifikasi, cari masalahnya itu seperti apa, kemudian adanya kolaborasi dengan industri yang ada di sekolah, supaya nanti keputusan yang kita ambil itu benar-benar diproses. Dan kemudian ini di dalam prinsip pengambilan keputusan di sini kan ada 3 prinsip. Yang pertama adalah berbasis peraturan, kemudian berbasis hasil akhir dan berbasis rasa peduli. Jadi ketiga prinsip tersebut menurut Bapak ini yang efektif dalam penyelesaian masalah yang kaitannya dengan dilema etika itu yang mana atau seperti apa? Ini semuanya efektif. Jadi ketika ada permasalahan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka kita harus menyandingkan pertama dengan peraturan memang. Jadi mengacu pada peraturan. Di antara kebaikan atau nilai-nilai kebaikan tersebut, mana yang lebih condong ke kesesuaiannya dengan peraturan. Maka itu yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua, berbasis kalau saya mengistilahkan berbasis nilai-nilai yang berlaku, norma-norma yang berlaku, sehingga ketika ada salah satu pihak yang kecenderungannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka itu kita jadikan basis, kita jadikan acuan. Kemudian yang ketiga tadi prinsip apa itu? Kepedulian. Nah, itu juga tetap. Jadi semua tiga prinsip itu kita gunakan secara kolaboratif. Jadi tidak memilih salah satu, tapi ketiga prinsip itu kita pakai. Menggunakan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Berbasis peraturan kita kombinasikan dengan norma kalau saya istilahkan, dan itu tadi hasil akhir. Tentunya dalam pengambilan keputusan yang Bapak buat itu ada tantangannya. Kira-kira tantangan seperti apa Pak yang muncul ketika kita membuat keputusan? Pasti di dalam kehidupan itu ada tantangan, ada hambatan. Ketika kita mengambil keputusan itu tidak semua dipuaskan atau merasa puas. Pasti ada yang tidak puas. Karena apa? Karakter orang-orang yang kita pimpin itu berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan, ketidakpuasan dari salah satu pihak atau pihak lain. Nah, karena itu kita harus jadikan tantangan itu sebagai peluang agar supaya kebijakan atau keputusan yang kita buat, yang kita tetapkan itu bisa benar-benar dipahami, dimengerti oleh semua pihak. Nah, caranya bagaimana? Ya kita menyampaikan mengapa kita mengambil keputusan ini, keputusan A misalnya, atau bukan keputusan B. Karena di dalam keputusan A itu ada banyak hal yang sudah dipertimbangkan dan mengandung nilai-nilai kebaikan yang lebih banyak daripada keputusan B. Kenapa kita tinggalkan keputusan B? Mungkin keputusan B itu ada celah, ada sisi negatifnya. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Peluang yang harus kita sampaikan kepada teman-teman supaya apa? Lebih paham juga tentang bagaimana ketika satu saat mendapatkan giliran menjadi seorang pemimpin juga mereka bisa melakukan hal yang sama, mencari keputusan yang terbaik. Jadi kita jadikan tantangan itu sebagai peluang untuk menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa inilah keputusan yang tepat untuk diambil. Kemudian dalam penyelesaian masalah ini tentunya ada apakah langsung diselesaikan atau mungkin ada jadwal tertentu dalam penyelesaian? Begini, karena ini merupakan hal-hal yang insidental, terjadinya tidak bisa kita prediksi. Karena itu saya tidak memiliki jadwal tersendiri untuk menangani. Ketika ada kasus maka segera, artinya segera itu kita harus segera mengambil langkah, mengidentifikasi dengan cara menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kita
ada spasi untuk berpikir tenang Iya. bagaimana untuk mencarikan solusi. Nah, di dalam mencari solusi itu tentunya saya selaku pemimpin tidak bekerja sendiri. Saya menggunakan prinsip kolaborasi. Karena apa? Pemikiran satu orang menurut saya itu akan jauh lebih baik pemikiran dari orang banyak daripada pemikiran satu orang. Sehingga keputusan yang didapat dari hasil pemikiran orang banyak insya Allah itu lebih baik dari keputusan yang dihasilkan oleh satu orang. Jadi penyelesaian kasus yaitu divisi dental kemudian langsung diselesaikan segera. Kemudian juga ada pentingnya kolaborasi untuk penyelesaian masalah dan juga nanti dalam pengambilan keputusan. Gitu. Kemudian ini tadi, ini Pak. Tadi kalau yang mendukung berarti semua stakeholder yang ada di sekolah. Betul, itu semua mendukung. stakeholder. Dan ada satu lagi yang paling mendukung ini dari internal seorang pemimpin sebenarnya, yaitu bagaimana kedewasaan berpikir, ketenangan emosional, jadi bisa mengendalikan emosi. Karena kadang-kadang masalah itu kalau tidak kita sikapi dengan tenang, itu bisa memicu rasa emosional kita untuk segera menyelesaikan tanpa berpikir panjang. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu perlu pemikiran yang tenang, perlu berpikir secara mendalam sehingga hasil keputusan yang didapat pun akan menjadi lebih baik. Jadi faktornya ada faktor luar dan juga ada faktor dalam. Kalau dalam berarti dari pemimpin sendiri dan kematangan emosionalnya. Betul. Dari serangkaian percakapan kita ini tentunya ada sesuatu yang menarik yang bisa diambil. Mungkin Bapak bisa menceritakan yang pengambilan keputusan. Begini, pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, memang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin itu harus merangkul kepada semua yang dipimpin, baik itu kepada guru, kepada siswa. Kemudian tidak ada diskriminatif. Jadi kita tidak boleh memperlakukan hal yang berbeda antara si A, si B dan seterusnya. Sehingga ketika ada permasalahan kita itu di dalam menyelesaikannya enjoy. Pihak-pihak yang terkait itu tidak merasa dianaktirikan atau dianamaskan, merasa semua diperlakukan dengan porsi yang sama. Seperti itu. Biasa Pak Agus, dari pemaparan yang disampaikan Pak Agus tadi memberikan pembelajaran yang sangat berarti buat saya sebagai rekan saya untuk ke depannya. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih Bapak. Semoga sukses, lolos menjadi guru penggerak dan seterusnya sukses dengan karir yang makin hebat. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya untuk kita saling diskusi, saling sharing. Di sini tentunya nanti saya akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Pak Rudi tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Begini Pak Rudi, kaitannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas tentang demonstrasi kontekstual. Ini wawancara dengan kepala sekolah dengan tema adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak.
Tentunya Bapak Rudi sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dan banyak sebagai kepala sekolah, di mana Bapak memimpin 2 lembaga dari sekolah SMP 1 Karangpani dan SMP Negeri 2 Senduro. Banyak sekali pengalaman yang nyata, yang real tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah ini Pak, selama menjadi kepala sekolah ini tentunya Bapak pernah menghadapi situasi-situasi ya, yang namanya dilema etika, di mana di situ ada 2 nilai yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan, dan yang namanya bejukan moral. Bagaimana Bapak ini mengidentifikasi suatu masalah tersebut masuk dalam dilema etika atau sama-sama benar dan termasuk yang bejukan moral? Sebelumnya saya ucapkan sukses selalu pada Junadia yang mengikuti sebagai guru penggerak mulai awal sampai sekarang sudah berjalan lancar, banyak hal yang sudah dikerjakan selama saya jadi pimpinan di SMP 2 Senduro, yaitu sebagai tugas pelaksana yang ditugaskan oleh dinas mulai bulan November sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah 10 bulan. Kami sudah sering mengamati kegiatan dari Bu Maria, begitu banyaknya yang dibebankan dari kegiatan di Bukalapak. Ya, selamat sudah sampai titik hari ini masih berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang menghambat proses kegiatan di Bukalapak. Nah, yang jelas sesuai dengan apa yang disampaikan tadi pertanyaannya. Saya di SMP 2 itu 8 bulan, kemudian di SMP 1 Karangpani hampir 3 tahun. Itu sebagai tugas saya awal sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan dari lembaga. Yang jelas beda sekali lembaga yang ada di Sabta Karangpani dengan yang ada di SMP 2. Kalau Karangpani itu ya kayak sekolah, ya kayak bukan. Masalahnya sana itu serangga sekolahnya kan ngampung, masuknya siang. Jadi satu-satunya Lumajang yang belum punya gedung sekolah itu Karangpani. Bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan itu, bukan. Karena tanahnya yang begitu mahal ya. Misalnya kita dapat bantuan 1 miliar, itu tanahnya saja 800, sehingga 200 untuk bangunan nggak mungkin jadi. Itu yang jadi kendala Lumajang, tidak bisa mendapatkan bangunan di sana. Nah ini sudah dari situ aja sudah beda kebijakan, keputusan yang saya ambil dari 2 sekolah itu berbeda sekali ya. Yang jelas kentara seperti sekolah tutulan di SMP 2 karena sebagai sekolah induk kan, sebagai sekolah induk, sekolah besar, dimana di sini problematika itu begitu komplit ya. Dinamika kegiatan juga begitu tingginya di sini, sehingga untuk mengambil keputusan saya di 2 lembaga ini beda. Misalnya kalau saya mengambil keputusan yang ada di Sabta Karangpani, ini cenderung saya langsung sudah mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisional. Dilema etika maupun dilema moral di sana jarang terjadi. Tapi yang jelas, misalnya dilema etika itu ada suatu keputusan yang harus saya ambil, mengambil dari keputusan mana yang saya harus ambil dari 2 keputusan yang sama-sama benar sebetulnya. Tapi latar belakang salah dan benar itu tergantung dari situasi. Misalnya begini, sekolah proses pembelajaran berjalan dengan begitu tertibnya, aturan tata tertib diterapkan di sekolah tersebut. Nah, di sana ternyata tidak semua siswa itu melakukan dan melaksanakan aturan itu. Nah, misalnya ada seseorang yang tidak melaksanakan, sehingga kalau ada penyekoran, dia sekolahnya banyak sekali. Bahkan sering mengganggu, sering bullying pada teman-temannya, dan begitu banyak kesalahan yang dilakukan ini dari untuk siswa ya, dari kepala sekolah mengambil kebijaksanaan bersama tim sekolah. Masalahnya di sini nanti kan ada
guru ke anak dan pimpinan ke guru. Nah, kalau seperti itu kan laporan dari guru, dari PP, kemudian dari wali kelas, sudah tidak bisa dikontrol lagi untuk anak. Nah, ketika kita rapat itu muncul waktu kenaikan kelas, itu beberapa tahun yang lalu sudah muncul. Nah, timbul di sana pendapat dari dewan guru itu menghendaki anak tidak naik kelas karena sudah tidak bisa diatasi masalahnya, kenakalan dan lain sebagainya, termasuk orang tua sudah dipanggil, kemudian surat perjanjian dan lain sebagainya, teguran 1, teguran 2, teguran 3, bahkan skorsing juga sudah kita laksanakan, tapi tidak ada memberikan perubahan apapun pada anak. Nah, dikala penentuan kenaikan kelas ini sudah aslinya sudah tidak naik kelas. Akhir utusan pertama pendapat dewan guru sudah menghendaki tidak dinaikkan. Tapi kita kepala sekolah, pengalaman guru, saya sudah ngajar mulai tahun 94 juga pernah kejadian seperti ini ya, di sekolah Tempur Sari 1, bahkan ada yang di SMP 2 Candipuro itu pernah kejadian seperti ini. Saya sebagai wali kelas bertahan dengan pertimbangan jika anak-anak tidak dinaikkan itu tidak sekolah. Tidak sekolah. Sehingga keputusannya saya harus bertahan walaupun teman-teman itu minta tidak dinaikkan. Nah, alhamdulillah kepala sekolah juga mengambil kebijakan. Dua pendapat yang sama-sama benar tidak dinaikkan dengan kondisi yang benar. Ini dinaikkan walaupun kondisi tidak benar, tapi berdampak luar biasa ke depan. Ini juga dilema sekali. Kalau tidak dinaikkan pasti anak tidak sekolah, otomatis cita-cita masa depan sudah hilang. Saya yakin anak tersebut tidak akan sekolah. Kembali ke kelas semula malu, kemudian mengulang lagi mungkin pemikiran sudah tidak nutut dan lain sebagainya. Hanya mau tidak mau, kita harus mengambil kebijakan, dilema moral ya. Tasya moral itu harus diputuskan walaupun berat dari pendapat yang dan di sini kita musyawarahkan, kita amati bareng-bareng, Bapak Ibu dan Guru juga demikian. Kalau seandainya dinaikkan atau tidak dinaikkan, dampaknya apa? Kalau dinaikkan nanti merusak yang depannya misalnya dari kelas 8 kelas 9 nanti mengganggu di kelas. Kemudian kalau tidak dinaikkan, ini berarti juga sesuai dengan apa yang sudah disaring penilaian dalam pembelajaran selama 1 tahun, tapi dampaknya bagaimana? Terus yang ini juga demikian, wali kelas bertahan untuk menaikkan dengan alasan dia tahu kondisi orang tuanya, latar belakang di belakangnya. Ini terus mungkin kalau tidak naik akan berdampak tidak sekolah. Akhirnya sebagai pimpinan saya mengambil keputusan waktu itu dinaikkan dengan pertimbangan coba kita berikan kesempatan pada anak ini agar bisa menyelesaikan studinya di kelas 9, tapi dengan syarat kalau sudah diputusi, berarti bapak-bapak yang tidak menyetujui diputuskan untuk naik harus sama-sama membantu. Kita kembali lagi pada tugas kita adalah mengajar, bukan memutus rantai kehidupan seseorang, tapi membantu meluruskan rantai kehidupannya sukses pada tujuan cita-citanya. Alhamdulillah, ternyata setelah kita ambil keputusan, proses berjalan karena diamati bareng-bareng, dikontrol bareng-bareng. Nah, keputusan yang seharusnya tidak diambil, kita ambil, ternyata berdampak luar biasa. Di kelas 3 berlanjut, anak tersebut ada perubahan karena sering diperhatikan dan lain sebagainya, diamati bareng-bareng. Ternyata dia kemarin sudah bisa lulus. Ini sudah dampak yang sulit, sulit sudah. Iya. Jadi dari yang disampaikan Pak Rudi tadi, berarti untuk mengidentifikasi dilema etika sama masukan moral itu lebih sulit yang dilema etika ya, karena ini kaitannya sama-sama benar. Ya, terus kalau yang masukan moral kan hanya tinggal memutuskan, ya, oh ini benar salah, kita selesai. Tapi untuk melatari benar salah kan kita harus ini dulu, dua pendapat yang sama-sama benar hasilnya. Untuk memutuskan mana yang kita ambil. Iya. Ya, jadi saya tarik benang merah dari yang disampaikan Pak Rudi tadi untuk
menyelesaikan permasalahan dilema etika itu tentunya ada banyak langkah, banyak langkah prosedur yang kita lakukan. Salah satunya tadi kita kolaborasi ya Pak ya, kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sini. Salah satunya dengan guru, dengan BK, kemudian wali murid juga, sehingga apa yang kita putuskan itu benar-benar tepat sasaran, fokusnya berpihak kepada murid, kemudian di situ juga ada nilai tanggung jawab dan berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Tapi juga gini Bu, sebagai pimpinan kan tidak tertuntut hanya masalah dengan murid ya, kebijakan ya dari murid untuk mengambil satu keputusan agar nanti itu berdampak sesuatu yang menunjang cita-citanya, tapi kita sebagai pimpinan juga terkadang tertuntut pada gurunya juga. Sama misalnya dalam proses pembelajaran ada guru yang rajin, ada guru yang tidak rajin. Nah kemudian gurunya yang sudah yang rajin tidak ada masalah, sudah jalan, bahkan kita berikan beban lebih, nah dia sukses bisa mengatasi dan melaksanakan amanahnya. Tapi ada guru yang juga punya kepandaian, tapi jarang masuk. Nah, kita tegur satu, tegur dua, tegur tiga dan sebagainya. Hanya timbul masalah di sini antara mempertahankan dan memperhentikan. Khususnya dia itu adalah guru tidak tetap. Seharusnya kan kalau sudah masuk pada suatu instansi, dia harus mengikuti aturan instansi itu. Tapi kenyataan kadang-kadang kan terbentur dengan kegiatan lain. Nah, di sini dilema kita itu antara mengambil tindakan secara tegas dan lain sebagainya. Ini berdampak juga ke depannya. Misalnya kalau yang kita turunkan, kita juga butuh dia untuk membina tari misalnya. Nah, tapi kalau dia tidak tegur, berdampak terus. Nah, ini dilema juga untuk kita, karena kita pakai, kita arahkan. Ini juga keputusan secara individu kan, antara bis-bis. Tapi kenyataannya seperti itu, kita panggil. Teman-teman sudah tidak tegas Pak. Ini misalnya, dia tidak tegas, dia berhenti. Sama juga yang di sekolah saya satunya, ditindak tegas, berhenti. Nah, terus kalau yang disatap itu Bu, kalau saya berhenti, kita tidak punya ganti, karena tidak ada gurunya. Dan tidak ada yang melamar sekolah di sana. Nah, kalau di SMP 2 juga demikian. Kalau kita berhentikan ada seseorang, misalnya kita tegur, nanti berdampak. Kita lapor misalnya ke bagian yang mengirim buku penugasan, karena tidak masuk ke arahnya ini. Berdampak juga nanti dia dipindah, berdampak keluarganya dan lain sebagainya. Banyak hal ini kan. Hanya kita mengambil keputusan, pembinaan secara halus, kita cari kesadarannya banyak. Jadi dari sekolah-sekolah mengambil tindakan ke guru, juga sekolah-sekolah mengambil keputusan pada anak atas laporan kebijakan guru. Banyak hal di sini yang harus dipertimbangkan. Luar biasa tadi dari sisi murid dan juga dari sisi rekan sejawat. Dapat saya tarik benang merah dari yang disampaikan Pak Rudi, ternyata dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan 3 prinsip Pak ini ya. Yang pertama itu berdasarkan rasa peduli tadi. Peduli, kemudian yang kedua berbasis peraturan dan hasil akhir. Kalau saya perhatikan dari percakapan tadi itu lebih ke peduli ya Pak ya. Peduli. Kita mengutamakan kepedulian, bagaimana supaya rekan sejawat kita itu bisa bekerja, tapi juga kita mengusahakan supaya dia lebih baik lagi di sini. Jadi dari 3 itu yang menurut Bapak 3 prinsip pemikiran tadi, yang rasa peduli, kemudian hasil akhir sama peraturan itu yang efektif, ini menurut Bapak yang mana? Atau ketiga-tiganya? Iya. Kapan kita harus bersikap yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau kadang-kadang kita kooperasikan 3-tiganya untuk menyelesaikan. Kadang kita juga peduli, peduli untuk memikirkan keluarganya, kondisinya, nanti pada atasan sekolah beliaunya itu ditugaskan dari lembaganya. Kalau kita sampaikan otomatis dia akan dipecat, atau kalau tidak dipindah rotasi. Nah, nanti belakangnya juga berdampak pada keluarganya.
bagaimana caranya kita mencoba mengarahkan tidak berdampak pada semuanya itu tadi, tapi ada perubahan pada sikap. Itu juga berarti dimensi kepedulian juga. Peraturan juga ditegakkan untuk mendapatkan hasil akhir kan. Juga yang ketiga tadi juga ya. Jadi semuanya penting pada situasinya. Nah, kadang-kadang ketiganya juga kita gandengkan untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi kombinasi dari 3 prinsip itu Semuanya sangat penting. ya, digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini tentunya ketika kita mengambil keputusan kan ada tantangan ya Pak ya. Seperti apa Pak tantangan ketika kita mengambil keputusan? Biasa kadang-kadang tantangan dari aspirasi ya. Dan ya misalnya kita ngambil keputusan juga dari bapak ibu dua guru yang lain. Bagaimana menyadarkan mereka bisa menerima dari keputusan kita. Gitu. Kadang-kadang juga sudah diputusi, mereka sudah ternyata di belakang juga tidak menerima dari keputusannya yang tantangan. Nah, di samping kita menyelesaikan secara forum untuk menuntaskan permasalahan, jika kita di belakang nanti menyelesaikan secara individu yang tidak menerima. Biasa seperti itu memang. Nah, itu cara untuk kita panggil, kita selesaikan, bagaimana caranya untuk menerima. Itu tantangan juga. Juga tantangan dari luar. Soalnya kita kan tidak hanya dipantau dari sisi dalam, mungkin dari luar ada komite melaporkan keluar, ada pemerintahan desa juga, ada pemerintahan kecamatan yang terlibat untuk memantau kita kan, atau dari induk kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini tantangan juga bagaimana kalau mereka ada sesuatu yang jelas kita memberikan jawaban yang jelas terhadap permasalahan. Atau mereka juga kalau untuk menghasilkan permasalahan itu cepat selesai, kita juga menggunakan stakeholder untuk menyelesaikan. Tergantung mana kita butuhkan untuk menyelesaikan. Jadi banyak tantangan dari dalam, dari orangnya sendiri, tantangan dari luar, dari masyarakat yang kurang percaya atau kurang jelas terhadap terhadap permasalahan. Ini perlu kita sampaikan. Nah, tantangan itu untuk menuntaskan. Kalau yang di sekolah kan melalui rapat, melalui bersangkutan dipanggil, selesai. Kalau dari luar kita mungkin rapat wali murid, kita tuntaskan bersama dengan komite, atau kita rapat di pemerintahan, kita sampaikan permasalahan kita untuk dibahas. Karena permasalahan kita bukan hanya milik kita, bukan milik pimpinan kepala sekolah, tapi milik bersama untuk dituntaskan. Yang dampak akhir itu kesuksesan anak pemerintah. Ya, alhamdulillah berarti tantangan-tantangan itu sudah hadapi, tapi kita buktikan kalau itu ada solusinya. Ada solusinya. Kemudian ini Pak, tentunya dalam menyelesaikan atau membuat keputusan itu ada hal-hal yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan. Faktor apa saja yang mendukung Bapak atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Banyak sebetulnya yang mendukung kita untuk menyelesaikan masalah. Jelas yang pertama dari kelas-kelas sendiri punya pengalaman sebelumnya yang sejenis dengan permasalahan yang ada, terus kita menyelesaikan penuntasan masalah seperti itu. Juga ada yang dari pendukung guru juga bisa untuk membantu. Nah, di samping kita kerjakan kita banyak yang bantu, ada wakil kepala sekolah, ada kepala urusan, atau guru-guru yang bekerja pada bidangnya. Itu yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tantangan yang ada. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri dari permasalahan yang besar. Misalnya penuntasan kenaikan kelas karena anaknya nakal, tidak bisa. Di situ juga kita melibatkan wali murid, kemudian komite, guru, BP untuk mengambil suatu keputusan yang valid yang nanti tidak berdampak hal yang negatif. Tadi banyak hal di situ. Termasuk kita dukungan dari pemerintahan, dari induk Dinas Pendidikan, khususnya dari Palang Bawah, dari Korwil. Karena kita SMP juga di bawah Korwil sekarang. Dulu kan SD di bawah Korwil, sekarang SMP SD di bawah Korwil. Kita juga ke sana dukungannya. Jadi banyak hal, ya, termasuk stakeholder, komunitas, pihak dalam, semuanya itu yang membantu mendukung menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi banyak sekali yang mendukung kita pada saat kita mengambil keputusan. Kita jangan mengambil keputusan sendiri. Ya. Nanti dampaknya di belakang nanti luar biasa. Nah
ada sesuatu yang tidak kita inginkan nanti. Ini Pak, kemudian ketika dalam pengambilan keputusan ini tentang suatu masalah, ini apa ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau diselesaikan di tempat, atau prosedurnya bagaimana? Kalau prosedurnya sih, kalau prosedur standar prosedurnya kan sudah ada ya di sekolah, di SOP kepala sekolah tentang kegiatan sekolah, permasalahan apapun di situ ada langkah-langkahnya. Itu kan garis besarnya sama dengan RKT, kemudian ada cara kerja dengan itu ya. Itu juga ada di sana suatu prosedur penyelesaian masalah, baik itu terhadap guru, kemudian terhadap siswa, kemudian terhadap pendidik, terhadap masyarakat juga ada di situ. Tapi untuk kejadian di sini kan tidak bisa dijadwal. Misalnya bulan ini kejadian ini, bulan ini kejadian kan tak bisa kan. Jadi jadwalnya ya sesuai dengan kejadian itu. Misalnya ada kejadian, kita tidak langsung menyelesaikan, mungkin bisa dicari dulu akar masalahnya apa. Kalau bisa kejadian seperti itu, nah, sudah lengkap semuanya. Kalau berhubungan dengan kegiatan sekolah, kita adakan rapat dinas atau rapat darurat dewan guru. Baru diklarifikasi di situ. Itu langkah-langkahnya. Jadi jadwalnya yang kondisional sesuai dengan kejadiannya pada bulan itu. Yang jelas harus cepat diselesaikan. Jangan sampai diundur. Kalau diundur nanti akan terbentur dengan pasal yang lain. Harus selesai. Berarti ada masalah segera diselesaikan satu persatu. Cari akar masalahnya, tuntaskan, ambil keputusan. Dengan berbagai macam langkah-langkah tertentu gimana? Ya, makanya luar biasa sekali pengalaman kita saya pengalaman yang diberikan Pak Rudi. Ini Bu yang jelas. Pengalaman akan bertambah jika seiring waktu kita proses waktu besar. Iya. Nanti di situ akan timbul berbagai macam masalah. Ada masalah yang sama, atau akan timbul masalah-masalah yang lain. Nah di situ kan kita harus betul-betul menyelesaikan. Nah itulah guru kita. Iya. Guru kita yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Dari sekian kita ngobrol dari awal sampai sekarang, tentunya kan ada pelajaran yang penting yang dipetik dari pengambilan keputusan ini Bapak. Mungkin dari Pak Rudi, pelajaran berharga yang didapatkan dari proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya jelas kita salah bentuk bagi macam masalah berhubungan dengan etika dan moral, kita semakin dewasa lah, semakin bijak menurut saya. Jadi langkah-langkah itu tidak seperti pertama kita terbentuk masalah masih dengan antusias selesaikan. Nah, lama-lama tidak, semakin banyak permasalahan kita hadapi, semakin banyak masalah kita tuntaskan, semakin kita punya wawasan kebijakan bagaimana menyelesaikan dengan baik. Berbagai macam hal yang harus kita gali untuk menyelesaikan masalah itu. Itu hal yang fundamental yang harus menjadi pacuan kita. Saya khususnya, jadi perubahan sedikit demi sedikit, kebijakan kita akan berubah. Seiring dengan usia kita juga akan berubah. Kalau dulu emosional kita utamakan, sekarang kan nalar yang kita utamakan. Emosionalnya dorong kebalik. Ini hanya berubah. Emosional nalar kan tidak nalar kok. Terus emosional selesai. Nanti ada suatu kebijakan yang kita ambil ternyata salah, kita akan menyesal di belakang. Untuk mengurangi itulah ini yang pengalaman daripada sebelumnya. Luar biasa sekali kita diskusi hari ini Pak Rudi. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari Bapak, bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, dan tentunya nanti ini saya jadikan sebagai pengalaman saya dan bekal saya. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kembali, mudah-mudahan sukses untuk jadi guru pembelajarnya. Dan harapan kami juga dari ilmu yang diterima bisa dimanfaatkan untuk peningkatan
atas pembelajaran di SMA 2, di mana Ibu sebagai guru di sana. Yang pertama. Kedua, harapan saya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan dari akhir proses kegiatan pembelajaran guru penggerak cepat terlaksana. Yang jelas informasi jadi kepala sekolah Bu. Ya harus jangan takut kerja langsung, biarkan aja proses berjalan dari guru ke kepala sekolah. Nah, kita harus mengaplikasikan kemampuan yang kita peroleh dari guru menjadi kepala sekolah, kembalikan ke guru dengan 3 anak juga. Harus siap semuanya. Oke, siap. Dan sukses semuanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf saya kembali melanjutkan aktivitas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Ulfa. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sharing diskusi, ya. Di sini nanti saya juga akan belajar banyak dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Ibu nanti ini kaitannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ibu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Ibu tentunya kan Ibu di sini sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah. Itu tentunya banyak pengalaman real, pengalaman yang nyata tentang pengambilan keputusan Ibu. Jadi untuk menjadi kepala sekolah ini tepatnya saya 2 tahun berjalan ini. Jadi untuk segala kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah itu ya pasti ada, dan banyak sekali masalah yang kita temui, apalagi saya sebagai kepala sekolah, sebagai manajer dari sekolah ini, dalam segala apapun tindakan semua itu keputusan tergantung pada saya. Jadi yang ketok palu istilahnya itu adalah saya, dan kasusnya itu bukan hanya dari orang tua, dari siswa, tapi dari guru pun juga ada. Jadi memang banyak sekali kita temui kasus-kasus seperti itu. Tentunya di permasalahan yang ada itu ada yang dilema etika sama rujukan moral Ibu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah ini itu termasuk dilema etika atau yang rujukan moral Ibu? Kalau kasus dilema etika itu adalah kasus yang dimana ya sebenarnya pasti ada, cuma kita mendengar istilah dilema etika dan rujukan moral itu mungkin baru saat ini ketika saya bertemu dengan Ibu, karena Ibu juga guru penggerak, yang mana saya akhirnya apa itu kasus dilema etika dan rujukan moral itu kemudian saya pelajari. Setelah saya pelajari, ternyata kasus ini sebenarnya sudah ada, sudah muncul dan sering kita temui. Nah, dilema etika itu sendiri adalah kasus di mana kita ditemukan pada situasi antara kebenaran dan kebenaran. Sedangkan kasus rujukan moral itu sendiri kita ditemui pada kasus antara kebenaran dan kesalahan. Jadi kita disuruh memecahkan kasus tersebut. Bagaimana pemecahan masalahnya? Yang dengan mempertimbangkan beberapa faktor nantinya. Jadi kalau dilema etika itu sama-sama benar, kemudian kalau yang rujukan moral itu benar salah, itu kita lebih mudah di dalam mengidentifikasi. Kalau yang dilema etika mungkin banyak langkah-langkahnya atau faktor yang mempengaruhinya untuk pengambilan keputusan. Kalau dilema etika ini yang paling susah mungkin. Kalau rujukan moral antara kebenaran dan kesalahan kita bisa langsung melihat antara yang benar dan salah, dan penyelesaiannya cukup mudah. Tapi kalau antara kebenaran dan kebenaran ini cukup rumit. Jadi kita analisa dulu nanti kasusnya seberapa rumit dari kasus tersebut. Tinggal kita lihat konteksnya dulu. Kalau memang kasus ini agak rumit, ya pemecahnya tidak cukup 1 hari 2 hari dengan melihat berbagai faktornya dulu. Jadi ada
langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam penyelesaian masalah dilema etika. Jadi ada langkah-langkah. Itu awalnya seperti apa bisa disampaikan? Okay. Jadi langkah-langkah dalam penyelesaian dilema etika ini kita analisa dulu dari kasus tersebut, siapa yang terlibat, kemudian bagaimana kasus ini, kemudian dampak negatif, dampak positif dari mental. Misalnya ini pada kasusnya siswa, mental siswa tersebut ke depannya bagaimana, kemudian siapa saja yang terlibat, apakah hanya siswa antar siswa atau ada guru juga atau ada orang tua. Nah seperti itu kita lihat dulu konteksnya, prosedurnya kita kumpulkan dulu, kita lihat dulu fakta-faktanya. Setelah kita lihat fakta, kita uji kebenarannya, apakah tersebut benar, baru kita bisa menyelesaikan masalah. Setelah menyelesaikan masalah, baru saya bisa mengambil keputusan. Jadi tidak langsung secara gampang diputuskan seperti ini. Jadi ada masalah, ketika ada masalah berarti langkahnya diidentifikasi terlebih dahulu melalui beberapa tahap, baru nanti menentukan keputusan yang tepat. Di sini pengambilan keputusan itu kan ada 3 hal. Yang pertama itu berbasis rasa peduli, kemudian berbasis hasil akhir, dan berbasis peraturan. Menurut Ibu ini dari ketiga paradigma itu yang biasa Ibu gunakan itu menggunakan yang mana? Ataukah peduli kemudian berbasis peraturan, ataukah yang hasil akhir, atau kombinasi ketiganya? Seperti apa itu? Kalau saya lebih menggunakan 3 kombinasi tersebut. Jadi yang pertama yang saya dulukan itu rasa peduli. Ketika mengambil keputusan nanti, saya harus mempedulikan dampak dari negatif, misalnya ini kasus pada siswa, negatifnya siswa ini nanti bagaimana. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan mental, nah nanti kalau dia misalnya mencuri kayak ini juga kasus mencuri, yang sama-sama ada 2 saksi yang sama-sama apa, itu nanti kedepannya dia akan merasakan dampak negatif, bersalah, atau nanti hasilnya dia tambah sikapnya bagus atau sikapnya jelek. Itu bagaimana harus kita ini dulu, harus kita perkirakan negatifnya. Baru setelah itu yang kedua tadi apa? Peraturan dan hasil akhir. Baru ke peraturan, nanti peraturan di sekolah kita sesuaikan dengan peraturan sekolah. Kalau memang itu salah, ya harus kita ambil keputusan bahwa dia salah, baru hasil akhir. Oke, terima kasih. Jadi ada kombinasi ya. Kombinasi dari 3 prinsip pengambilan keputusan. Tentunya dalam setiap Ibu mengambil keputusan itu kan ada tantangan seperti apa yang bisa Ibu? Kalau tantangan yang paling berat ini adalah ketika saya mengambil keputusan itu dampak hasil akhirnya. Nah, dampaknya ini berdampak enggak? Baik itu secara mental, baik itu secara kedepannya bagi siswa tersebut. Terus baik itu nanti secara sosialnya juga dampaknya. Jadi memang harus dipikirkan dan diambil keputusannya secara matang dengan mengambil beberapa tadi faktor yang mempengaruhi. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu Ibu kan dibantu atau ada faktor-faktor yang mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya itu saya lihat dulu konteksnya. Jadi kalau memang dengan guru, konteksnya guru dengan siswa atau apa, saya biasanya ada bantuan dengan komite atau misalnya dengan yayasan. Tapi kalau kasusnya pada siswa, nah ini biasanya saya minta bantuan dari guru BK. Jadi nanti ketika diidentifikasi oleh guru BK, dibantu oleh guru BK, baru saya kan menemukan fakta-faktanya, ternyata ini seperti ini, baru saya bisa menentukan keputusan tersebut.
intinya ada proses kolaborasi, tidak sendiri. ya dari semua pihak, sehingga keputusan yang kita ambil itu tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan. Pembicaraan kita dari awal sampai sekarang mungkin ada benang merah dari Budiva, kita dapat apa tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi dari seluruh rangkaian kasus tadi, pengambilan keputusan dan rujukan moral ya, itu dapat kita ambil sisi positifnya. Ketika kita mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan yang nantinya ini bisa membuat siswa merasa nyaman di sekolah, baik itu guru, siswa, ataupun semua warga di sekolah. Karena ini sifatnya di sekolah, kasusnya ini berarti bisa semua warga di sekolah, sehingga sekolah ini mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan rasa aman, tidak ada tuntutan, paksaan atau sebagainya ya, sehingga mereka ketika belajar itu merasa merdeka, merasa apa ya, nyaman lah istilahnya. Pembelajaran berlangsung dengan maksimal, pembelajaran berlangsung dengan bahagia, sehingga bisa menangkap pelajaran dengan mudah. Ya, jadi kalau yang disampaikan Bu Dita tadi bisa saya simpulkan, keputusan yang kita buat itu semuanya berpihak kepada murid-murid. Ya. Tadi kan saya memberikan contoh kepada murid. Kepada murid, jadi sehingga apapun yang kita putuskan itu intinya berpihak kepada murid, supaya murid itu merdeka haknya ketika di sekolah. Betul sekali seperti itu. Terima kasih Bu Dita, luar biasa sekali tentang penyampaiannya. Ini juga akan menjadikan saya sebagai pelajaran berharga untuk saya ke depannya. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan Ibu. Semoga dari memberikan nanti menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa. Amin. Sama-sama. Semoga ini juga bisa menjadi sharing kita bersama ke depannya. Terima kasih Bu Dita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.